Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita perkenalkan. Karena ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Fitri Handayani, semester 2 Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Hamzah-Nadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu ada min, median, modus. Min nilai rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang sering muncul ya, bukan modal dusta. Sebelum kita masuk ke min, median, modus, terlebih dahulu kita menentukan data yang akan kita gunakan. Lalu tentukan juga interval kelasnya, frekuensinya, titik tengahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai rata-rata atau min. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama ada rumus sigma, rumus coding, dan rata duga. Nah, kita masuk ke rumus sigma. Karena saya sudah menentukan interval kelasnya, frekuensinya, dan titik tengahnya, maka langsung saja kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sigma Fi dikali Xi ini sama dengan frekuensi dikali nilai tengah, maka ketemulah 1813. Nah, dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi ini adalah jumlah frekuensinya. 1813 dibagi dengan 56, maka hasilnya 32,375. Yang kedua itu rumus coding. Rumus coding itu memang sedikit berbeda dari yang tadi. Nah, di sini ada interval kelas, frekuensi, nilai tengah, terus ada CI, FI dikali CI. Nah, bagaimana menentukan CI-nya? CI ini merupakan kode pada frekuensi terbesar. Nah, jadi di setiap frekuensi terbesar itu ditaruh 0. Nah, lanjut ke rumus. X bar sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali CI per N dikali interval. X0 nya sama dengan 13. 13 ini didapat dari nilai tengah pada frekuensi terbesar. Nah, terus ada sigma Fi dikali CI. Karena memang CI ini kan sudah kita tadi jelaskan, 0 ini merupakan kode pada frekuensi terbesar, berarti ke bawahnya itu positif. Kalau seandainya CI-nya itu berada di tengah, maka tulis 0-nya di tengah, di atasnya negatif, di bawahnya positif. Nah, sigma Fi dikali CI sama dengan 155, N-nya 56, intervalnya batas bawah pada kelas kedua dikurangi batas bawah pada kelas pertama dibagi 1 sama dengan 7. Nah, X bar sama dengan 13 ditambah 155 per 56 dikali 7. Nah, X bar sama dengan 13 ditambah 19,375 sama dengan 32,375. Nah, sama saja hasilnya, hanya saja rumusnya yang berbeda. Yang ketiga itu ada rumus rata-rata duga. Ya, rata-rata duga ini hampir mirip dengan rumus coding. Nah, ada interval kelas, frekuensi, nilai tengah, DI, FI kali DI. Nah, bagaimana menentukan DI-nya? Nah, kita masuk dulu ke rumus ya. X bar sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali DI per N. X0 nya tadi udah kita tentukan sama dengan 13. Sigma Fi kali DI sama dengan 1085, N sama dengan 56. Nah, bagaimana menentukan DI-nya?
13 ini merupakan nilai tengah pada frekuensi terbesar. Nah, untuk mencari DI-nya itu 13 dikurangi 13 sama dengan 0, 20 dikurangi 13 sama dengan 7, 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Nah, begitu seterusnya. Nah, rumusnya kan tadi sudah disebutkan, X bar sama dengan X0 ditambah dengan sigma Fi dikali DI per N. Nah, sama dengan 13 ditambah frekuensi dikali dengan DI-nya. Nah, ketemulah hasilnya 1085 dibagi dengan 56. X bar sama dengan 13 ditambah 19,375 sama dengan 32,375. Yang kedua itu ada median. Nah, kita tentukan dulu interval kelasnya dan frekuensinya. Nah, untuk menentukan median, kita tentukan dulu letak mediannya dengan cara 1/2 dikali N. 1/2 kali 56 sama dengan 28, maka letak mediannya itu terletak di kelas ketiga, yaitu 24 sampai dengan 30. Kita masuklah ke rumus. Median sama dengan L0 ditambah C atau interval dikali dengan N/2 dikurangi F besar per F kecil. Nah, kita cari tahu dulu L0 nya sama dengan berapa. L0 sama dengan batas bawah kelas median. Nah, batas bawah kelas median ini kan tadi 24. 24 dikurangi 0,5 sama dengan 23,5. Dari mana dapat 0,5? 0,5 itu didapatkan dari rumus. Nah, memang seperti itu rumusnya. Nah, terus C atau I itu interval. C atau I sama dengan interval. Intervalnya itu memang 7. Nah, F besar itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Nah, berarti sebelum mengandung kelas median berarti yang di atasnya 21 ditambah 3, berarti F besarnya itu 24. F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke rumus 23,5 ditambah 7 dikali 56/2 dikurangi 7 per 9. 23,5 ditambah 7 dikali 4 per 9. Nah, 23,5 ditambah 7 maka dikali 0,4. Maka 0,4 ini didapatkan dari 4 dibagi 9. Nah, hasil dari semuanya itu 26,3. Maka mediannya itu 26,3. Nah, yang ketiga itu ada modus. Kita sudah menentukan interval kelas dan frekuensi. Nah, modus itu rumusnya sama dengan LO ditambah C dikali B1 per B1 ditambah B2. LO ini adalah batas bawah kelas modus. B1 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Sedangkan B2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. L0 sama dengan 10 dikurangi 0,5. Nah, ini kan L0 nya batas bawah kan, batas bawah kelas modus. Batas bawahnya itu 10 dikurangi 0,5 maka ketemulah hasilnya 9,5. 0,5 ini didapatkan dari rumus. Nah, C nya itu atau intervalnya sama dengan 7. B1 nya itu 21 karena tidak ada
kelas sebelumnya. 21 ini merupakan frekuensi pertama, sehingga tidak ada frekuensi sebelumnya. Nah, B2 adalah 18. Frekuensi jumlah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi satu kelas sesudah kelas modus. Nah, 18 ini didapatkan dari 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Nah, kita masukin ke rumus. Modus sama dengan 9,5 ditambah 7 dikali 21 per 21 ditambah 21 ditambah 18. Nah, 9,5 ditambah 7 dikali 21 per 39. 9,5 ditambah 7 dikali 0,5 sama dengan 13. Maka modusnya adalah 13. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cowok ganteng itu ketika dia pakai baju hitam, celana hitam, pokoknya hitam semua, terus kayak dia mainin rambutnya kayak gini.